Ini kita ke Surabaya, Jawa Timur ya, Lady, untuk mengetahui apa saja kegiatan Khofifah Indar Parawansa di hari pertamanya bekerja sebagai Gubernur Jawa Timur. Sudah ada korespondensi CNN Indonesia Gita Gowinda di Surabaya, Jawa Timur. Ya, selamat pagi Gita. Pukul berapa tadi Gubernur tiba di kantornya dan apa saja agenda yang akan dilakukan Gubernur serta Wakil Gubernur Jawa Timur hari ini? Ya, selamat pagi Lady dan Farhanisa. Dan hari ini memang hari pertama di mana Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo melaksanakan tugasnya untuk mengemban amanah dari warga Jawa Timur. Dan pada pagi hari ini saya sudah berada di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur di mana tadi Khofifah dan juga Emil sudah mulai untuk mengecek di pemerintah Provinsi Jawa Timur ini. Mulai dari berkeliling menyapa staf dan juga mengecek berbagai hal di pemerintah Provinsi Jawa Timur. Seperti apa sebenarnya saya sudah bersama dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi, alhamdulillah baik. Baik. Ya Bu, hari ini merupakan hari pertama untuk bekerja sebagai Gubernur Jawa Timur begitu ya setelah dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Sebenarnya untuk agenda dari Ibu Khofifah selama 100 hari di mana terbagi oleh 99 hari begitu Bu ya. 99 hari dibagi oleh 3 kuartal begitu. Bagaimana Ibu bisa dijelaskan? Ya, seringkali memang teman-teman jurnalis tanyanya 100 hari, 100 hari. Padahal kita sebetulnya sudah bekerja secara substantif itu kira-kira 5 hari setelah diputuskan KPUD. Saya langsung membentuk tim navigasi, lalu saya cocokkan sama Mas Emil, titik-titik mana yang kita ingin fokus, karena tim navigasi ini kan tidak bisa semua-muanya digarap gitu. Pertama, kita ingin bahwa ada pemerataan kesejahteraan masyarakat Jawa Timur, maka tim yang bisa fokus pada penguatan, penyejahteraan, pemberdayaan dari masyarakat Jawa Timur bagian utara dan selatan. Nah, kita ingin Pak Wagub akan fokus pada pemberdayaan, penguatan, dan pemerataan kesejahteraan di bagian selatan. Maka hari ini pun Pak Wagub sudah akan ketemu insya Allah dengan 3 bupati di wilayah yang kategori Jawa Timur bagian selatan. Jadi saya menyampaikan kita tidak menggunakan pendekatan sektoral tapi pendekatan kewilayahan. Kalau pendekatan kewilayahan itu lebih integratif, lebih komprehensif. Jadi misalnya, di sana butuh infrastruktur apa yang bisa menunjang potensi-potensi alam yang luar biasa itu. Di sana ternyata butuh infrastruktur, katakan ini jalan, infrastrukturnya ternyata puskesmas, infrastrukturnya ternyata adalah sekolah-sekolah, infrastrukturnya ternyata adalah pasar, tapi itu terintegrasi gitu. Jadi kalau pendekatannya dilakukan secara integratif, komprehensif, insya Allah hasilnya bisa lebih signifikan. Karena kan 38 kabupaten kota dengan APBD yang ada, maka kita juga paling tidak saya sudah melaporkan kepada Pak Presiden, mohon kepada para Menteri Menko kami diberi izin untuk melakukan koordinasi pemetaan dari program-program yang diturunkan di Jawa Timur. Jadi misalnya kalau kita melihat ada 10 kabupaten termiskin, maka kita ingin bahwa program-program yang diturunkan itu, apalagi terkait dengan pemberdayaan ekonomi, kemudian ada terkait dengan pasar-pasar tradisional, kita ingin di 10 daerah yang kategori kabupaten termiskin itu akan mendapat intervensi yang lebih besar. Kemudian pemberdayaan SDM-nya, jadi kan perlu ada pendampingan, perlu ada tutorial, perlu ada mentoring dan seterusnya. Lalu kemudian kalau ada bapak atau ibu asuh, titik-titik mana yang kita akan mendapatkan support seperti itu. Nah, itu kami rasanya harus diskusi dengan para menteri. Ini pun saya sudah sampaikan ke Pak Wagub dan Pak Wagub menyampaikan sudah nanti saya koordinasi dengan dirjen-dirjennya Bu gitu. Artinya kita harus melakukan secara bersama-sama, komprehensif, dan saya ingin pendekatan itu tidak parsial, pendekatan itu integratif, komprehensif. Baik, tadi saat berkeliling di kantor pemerintah Provinsi Jawa Timur saya tertarik dengan digitalisasi yang Ibu sampaikan. Bagaimana itu Bu? Rasanya hari ini kita sudah banyak sekali pikiran-pikiran, kita sudah masuk pada 4.0. Jadi bagaimana membawa Jawa Timur di dalam proses cetar. Cetar itu kemarin saya sampaikan bahwa C-nya cepat, E-nya efektif, T-nya itu tanggap dan transparan, kemudian R-nya responsif. Kita bisa melakukan audit cetar. Ini saya sudah mendiskusikan dengan beberapa teman termasuk dari OPD di Pemprov
Jadi audit cetar misalnya Dignas, audit cetar misalnya kesehatan, audit cetar misalnya PUPR dan semuanya. Jadi kita bisa melihat kecepatan tapi juga efektivitas, lalu kemudian transparansi, ada tanggap dan ada respon yang bisa dilakukan oleh seluruh OPD di Pemprov. Nah, berikutnya kami ingin maksimalkan bahwa itu bisa terkontrol, termonitor, terutama oleh Gubernur dan Wagub. Maka sekarang ini kita sedang siap-siap ke Kominfo, karena beberapa hari kemarin saya tanya comment room-nya ada di mana, di Kominfo. Mari kita ke sana supaya kita bisa melihat, oh iya ini sudah ada. Kita akan melengkapi apanya, lalu bagaimana proses pengintegrasian dengan OPD-OPD. Kalau sudah itu terintegrasi, apa betul itu di Kominfo atau seperti di pusat itu dulu ada UKP 4, kemudian ada dot lapor. Tadi saya udah bilang, kita mungkin tidak dot lapor atau dot wadul, tapi kita dot cetar gitu. Tapi tetap saya akan melihat sebetulnya infrastruktur yang ada seperti apa. Kalau kita ingin mengintegrasikan bagaimana, karena kita nanti sore insya Allah seluruh OPD saya ajak untuk merumuskan bagaimana proses pengintegrasian supaya signifikansi dan tingkat capaian itu semuanya bisa terukur. Dan kita ingin audit cetar itu, oh iya ini udah efektif sih tapi ini kurang cepat misalnya, oh ini kurang responsif, oh ini kurang transparan gitu. Jadi masyarakat halayak itu bisa melihat dari audit cetar yang kita ingin itu menjadi bagian dari perbaikan-perbaikan dari apa yang sudah dilakukan oleh Pak D dan Gus Ipul. Jadi suksesnya beliau tentu kita semua sangat apresiasi, menghormati, tapi bahwa selalu dalam perjalanan itu kan ada adaptasi, ada perubahan-perubahan, ada dinamika. Nah kita coba adaptasi dinamika itu termasuk adalah kita ingin ke BPBD. Saya ingin melihat karena dulu kita di Kementerian Sosial itu sangat dekat, kita ke BNPB dan saya melihat bagaimana update antisipasi dari seluruh bencana alam. Ini kan musim banjir nih. Jawa Timur ini banyak, 80% daerah potensi banjir gitu. Kita ingin melakukan antisipasi lebih baik. Ya, baik. Ya Ibu singkat saja, ini Ibu sebagai Gubernur Jawa Timur yang pertama, Ibu sebenarnya dukungan keluarga bagaimana seperti ini? Ya alhamdulillah kemarin anak-anak saya hadir semua. Saya juga surprise anak-anak saya ternyata banyak yang meneteskan air mata. Dia tahu bagaimana ibunya, dia tahu bagaimana ibunya hatinya lebih banyak kepada rakyat dan mereka sangat memahami selama ini. Mudah-mudahan mereka juga tetap akan berseiring dengan ikhtiar-ikhtiar yang dilakukan oleh ibunya yang sedang berikhtiar melayani masyarakat Jawa Timur. Ya baik, terima kasih Ibu Khofifah atas waktunya dan selamat bekerja. Semoga bisa mengemban amanah warga Jawa Timur untuk mewujudkan Jawa Timur lebih baik. Ya demikian Lady dan Farhanisa, dialog saya dengan Ibu Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur. Ya, itu dia tadi Gita Gowinda. Selamat sekali lagi kita ucapkan ya kepada Ibu Khofifah Indar Parawansa selaku Gubernur Jawa Timur perempuan pertama dan juga kepada Mas Emil Dardak. Betul sekali.